Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa. Malam ini bersama saya Juan Sakuarela. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Pomal Lantamal Ambon memeriksa oknum TNI Angkatan Laut yang diduga lakukan pungli. Unggah foto seronok di media sosial, ijazah 4 siswa SMA Negeri 3 Masuhi ditahan. Demikian tadi kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pihak Pomal Lantamal 9 Ambon kini memeriksa oknum TNI Angkatan Laut berinisial W yang diduga melakukan pemerasan terhadap nakoda LCT Gunajaya. Komandan Lantamal 9 Ambon Laksamana Pertamina TNI Nur Singgi Prihartono menyatakan jika anak buahnya benar terbukti melakukan pemerasan akan ditindak tegas. Dugaan pemerasan oknum TNI AL berpangkat Kapten berinisial W terhadap nakoda LCT Gunajaya Jumandola Ananila dilakukan Rabu sore pekan ini. Berdalih penyitaan dokumen kapal yang habis masa berlaku, oknum W yang adalah personil kapal Angkatan Laut Kalpanana kemudian meminta tebusan senilai 15 juta rupiah. Namun korban Jumandola Ananila hanya menyanggupi memberikan 10 juta rupiah. Saat akan menyerahkan uang di salah satu lobi hotel di Soya Kecil Ambon malah terjadi keributan. Menyikapi dugaan pemerasan tersebut, Komandan Lantamal 9 Ambon Laksamana Pertama TNI Nur Singgi Prihartono menyatakan jika anak buahnya terbukti benar melakukan pemerasan akan ditindak tegas. Kejadian tersebut saya sudah mengetahui dan hal itu akan saya dalami, akan saya pelajari. Saya tidak akan nutup-nutupi kepada anak buah saya yang melakukan kesalahan. Saya akan tindak apabila nanti dalam penyelidikan itu memang terbukti. Kita punya aturan, punya ketentuan sehingga nanti dalam penyelidikannya itu apabila terbukti melanggar akan saya kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya sudah komit sesuai dengan arahan pemimpin bahwa akan memberantas atau menghilangkan pungli di lapangan. Jadi kepada rekan-rekan semua untuk kejadian tersebut saya minta tolong untuk hal ini percayakan aja kepada saya, kepada staf saya, nanti akan saya tindak sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu, pengacara Jumandola Ananila Rosa Alvaris menegaskan dugaan pungli tersebut akan dilaporkan ke Presiden dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Luki Cak melaporkan. Puluhan kepala desa di Kabupaten Seram bagian timur menjadi korban penipuan oleh oknum pegawai kantor pajak setempat. Penipuan berkedok pembayaran pajak dana desa ini membuat para kepala desa berdemonstrasi di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Bula. Mereka menuntut penjelasan tentang masalah tersebut. Penipuan yang dilakukan Effendi Rewule, oknum pegawai kantor pelayanan pajak di Seram bagian timur, dibeberkan sejumlah pemuda dan kepala desa se-Kabupaten Seram bagian timur saat berdemonstrasi di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Bula Rabu siang. Menurut mereka, akibat ulah oknum itu, proses pencairan dana desa tahun 2017 tertunda. Ini disebabkan laporan dana desa tahun sebelumnya belum rampung lantaran masalah pembayaran pajak belum tuntas. Padahal setiap kepala desa telah menyetor uang dengan kisaran jumlah 20 juta hingga 70 juta rupiah. Total jumlahnya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kasus ini terungkap setelah Raja Negeri Tamherwarat Kecamatan Wakate, Akerina Esarei dan jajarannya menyerahkan laporan penggunaan dana desa kepada pihak inspektorat.
Laporan mereka tidak diterima karena surat bukti pembayaran pajak tidak sah. Rekening yang digunakan bukan rekening milik kantor pajak, tapi rekening milik Effendi Reule. Olehnya mereka mendesak kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Bula segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa kembali mengorbankan mereka. Mereka meminta surat bukti pembayaran pajak yang sah agar pencairan dana desa dapat dilakukan. Pihak kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Bula berjanji menindaklanjutinya. Dalam waktu dekat akan digelar pertemuan dengan semua kepala desa yang menjadi korban untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut. Kasus tersebut pun telah dilaporkan ke polisi. Dari Bula, Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. 4 siswa SMA Negeri 3 Masohi yang mengunggah foto seronok mereka di media sosial telah diinterogasi pihak sekolah. Mereka juga telah dikembalikan ke orang tua mereka untuk dibina. Kepala SMA Negeri 3 Masohi meminta maaf kepada semua pihak, terutama pemerhati pendidikan di Indonesia atas aksi yang dilakukan siswanya. Inilah foto-foto keempat siswa yang diupload oleh 2 orang siswa di akun Facebook mereka berinisial SS dan NJ. Foto yang mereka unggah kemudian mendapat kritikan tajam dari sejumlah netizen, khususnya pemerhati pendidikan. Kepala SMA Negeri 3 Masohi, Hussein, yang ditemui Kamis siang membenarkan hal itu. Dikatakan kronologis kejadian yaitu ketika siswa yang terdaftar menerima bantuan dana PIB kembali ke sekolah untuk mengambil dana tersebut. Disitulah keempat siswa tersebut berpose di ruang kelas dan mengunggah foto mereka di medsos, sementara pihak sekolah sedang rapat untuk pembagian dana PIB. Pihak sekolah menegaskan tidak ada euforia saat itu dan mengutuk keras kecerobohan yang dilakukan siswanya serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan. Kita mengutuk keras tentang foto itu, apalagi sampai di-upload ke media sosial. Kami tetap melakukan pembinaan, tetap melakukan sanksi dengan catatan bahwa sanksi-sanksi yang kita berikan itu adalah sanksi-sanksi yang tidak menghancurkan masa depan mereka. Tetapi setidaknya sanksi itu memberikan efek jera, memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada semua orang, terutama siswa yang berada di kelas 1 dan 2 di SMA Negeri 3 Masohi, bahwa kejadian semacam itu tidak boleh terulang lagi. Karena itu sangat bertentangan dengan norma, bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bertentangan dengan peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, itulah yang kita lakukan. Makanya setelah kejadian itu, setelah kita lihat di media sosial, maka langsung kita panggil 4 orang siswa tersebut dan melakukan investigasi, melakukan hukuman juga, malahan hukuman sudah dilakukan. Kepala SMA Negeri 3 Masohi, Hussein, menyebutkan atas tindakan yang dilakukan siswanya, pihak sekolah memberikan sanksi tegas dengan cara tidak mengeluarkan ijazah keempat siswa tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatah Hilasia melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh eksepsi pengguna narkoba Mario Atihuta. Penolakan itu disampaikan dalam pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Ambon Jumat pagi. Majelis Hakim menyatakan perkara Mario Atihuta dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Pengadilan Negeri Ambon kembali menyidangkan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa Mario Atihuta. Atihuta adalah anggota Polda Maluku yang bertugas di Kabupaten Seram bagian Timur. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan perkara Mario Atihuta dilanjutkan dalam pokok perkara sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut Majelis Hakim, dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Permintaan kuasa hukum Mario Atihuta tentang penolakan pemeriksaan urin terhadap terdakwa ditolak dan tidak berkekuatan hukum. Menurut Majelis Hakim, pemeriksaan urin oleh BNN Provinsi Maluku sudah berdasarkan aturan. Sebelumnya, Propam Polda Maluku menemukan 1 plastik bening berisi sabu-sabu di dalam dompet terdakwa Mario Atihuta, anggota polisi Polres Seram bagian Timur. Propam Polda Maluku melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait kepemilikan peluru di rumahnya di kawasan Lateri Ambon tahun lalu. Terdakwa kemudian dites urin dan hasilnya positif mengandung narkoba. Panile Tahid melaporkan.
Penetapan dan penahanan terhadap pemohon Dedianto Johar Putra berdasarkan surat pelaporan polisi yang dilaporkan kepada Polair Polda Maluku. Hal itu disampaikan termohon Wadir Polda Maluku dalam pembacaan duplik atas eksepsi pemohon pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Ambon Jumat pagi. Sidang pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Dedianto Johar Putra oleh Wadir Polair Polda Maluku kembali digelar di Pengadilan Negeri Ambon pagi tadi. Dalam sidang kali ini, termohon Wadir Polair Polda Maluku menyatakan eksepsi dari pemohon Dedianto Johar Putra tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Termohon menyebutkan sebelum penetapan tersangka dan penahanan, penyidik Polair Polda Maluku telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemohon. Surat pemanggilan itu sebagai prasyarat sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Termohon menyatakan pemohon gagal paham dalam menafsirkan tentang keputusan Kapolri tentang kewenangan penyelidikan. Menurutnya, setiap anggota polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana umum maupun khusus. Dengannya, majelis hakim diminta menolak seluruh eksepsi pemohon. Selain mengajukan duplik, pemohon Dedianto Johar Putra juga mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 orang saksi. Satu diantaranya Ali Hussein Wasahua. Wasahua menyatakan saat penangkapan terhadap pemohon tidak disertai surat penangkapan resmi. Saksi mengakui saat penangkapan termohon dengan paksa menggiring pemohon ke Mako Polair Polda Maluku tanpa didampingi keluarga atau pengacara. Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda pembuktian. Panile Tahid melaporkan. Akibat salah paham, seorang pemuda hampir menjadi korban amuk massa di Langgur, Maluku Tenggara kemarin. Pemuda tersebut diisukan memukul pastor di kantor Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, padahal keduanya hanya terlibat adu mulut. Berawal dari BT yang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Maluku Tenggara untuk mengambil gajinya sebagai seorang guru yang tertahan beberapa bulan. BT adalah guru di SD Naskat Kolser. Saat itu dirinya bertemu Pastor Luki Kalbulan yang kemudian menegur yang bersangkutan terkait pelaksanaan tugasnya di sekolah itu. Keduanya pun terlibat adu mulut. Namun informasi berkembang di masyarakat bahwa BT memukul Pastor Luki Kalbulan. Akibatnya massa berkumpul dan hendak menghajar BT. Namun BT menyembunyikan diri di salah satu ruangan di kantor dinas tersebut. Untuk mengevakuasi BT dari TKP, polisi mengerahkan 1 kompi Brimob. BT kemudian dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk bertemu dengan pastor. Persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ini bukan masalah agama, ya. Ini bukan masalah agama. Kita sudah mendengar penjelasan masalahnya, dan masalahnya ini soal komunikasi yang tersendat mengenai penyelenggaraan pendidikan di SD Naskat Kolser. Pastor Luki Kalbulan kemudian berupaya menenangkan massa dengan memberikan arahan dan keterangan. Setelah mendengar keterangan pastor, massa kemudian membubarkan diri. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Saat ini produk-produk kecantikan bermerek dan palsu banyak beredar di pasaran. Produk ini mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri maupun hidrokinon yang mengancam kesehatan pemakainya. Keberadaan produk-produk kecantikan atau kosmetik bermerek namun palsu banyak beredar di pasaran. Produk-produk ini dapat dibeli dengan harga terjangkau, padahal produk ini mengandung zat-zat berbahaya bagi pemakainya. Zat-zat berbahaya yang ditemukan pada produk tersebut adalah hidrokinon hingga merkuri. Dampak buruknya bagi kesehatan adalah dapat mengakibatkan kanker akibat penggunaan produk dengan kandungan zat-zat tersebut. Hal ini diungkapkan konsulen onkologi klinik skincare dan cancer care Nilam Amalia, Dr. Cynthia Rianti Kalis pada kegiatan penyuluhan risiko kanker akibat penggunaan produk kecantikan berbahaya di kantor TVRI Stasiun Maluku. Menurut Rianti Kalis, saat ini ditemukan produk-produk kecantikan tiruan bermerek yang menggunakan label Balai POM. Rianti Kalis mengaku produk bermerek namun palsu ini sulit dibedakan karena kemiripan bentuk dan kemasannya. Disarankan untuk mendapatkan produk yang asli bisa dibeli pada pusat perbelanjaan seperti mal maupun minimarket. Penyuluhan risiko kanker akibat penggunaan produk kecantikan berbahaya ini dilakukan dalam rangka event Peduli Kanker. Klinik skincare dan cancer care Nilam Amalia mendatangi seluruh Indonesia untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi secara cuma-cuma. Kalau untuk kosmetik sendiri sih kita harus tadi udah saya jelaskan sedikit ya, untuk pembeliannya juga nggak boleh di tempat yang biasa seperti di pasar atau warung. Itu lebih bagusnya sih seperti di swalayan ya, toko kosmetik resmi, hypermart. Yang paling bagus sih dokter karena kan itu ada penanganan langsung. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama wajah kita atau tubuh kita, ada yang bertanggung jawab kalau sama dokter langsung gitu kan. Yang paling penting sih harus dilihat di BP POM. Dan saya sudah jelaskan untuk BP POM sendiri itu bukan BP POM untuk perawatan tapi POM NA. Jadi tulisannya itu NA gitu. Jadi saya minta tolong untuk masyarakat di sini ya harus bisa memilih untuk produk sendiri gitu. Jadi jangan beli di tempat yang biasa ya Pak ya. Selain penyuluhan produk kecantikan berbahaya, Rianti Kalis juga memaparkan gejala dan pencegahan kanker serviks dan payudara. Menurutnya masih banyak wanita yang merasa khawatir memeriksakan kesehatan terkait kanker serviks maupun payudara. Sementara ketika sakit dan melakukan pengobatan, kondisi penyakitnya sudah pada stadium akhir. Keberadaan kanker pembunuh nomor 1 di Indonesia saat ini dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Di sela penyuluhan tersebut dilakukan tes pap smear bagi sejumlah karyawati di TVRI Stasiun Maluku. Melkilatus Aule Sarlas Bolaman melaporkan. Selain konsolidasi internal, Rakerda Maluku disebut-sebut akan dijadikan forum evaluasi kinerja pengurus DPD PDI Perjuangan Maluku. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Ben Hur Watubun menegaskan evaluasi kinerja pengurus dalam Rakerda nanti akan dilakukan dengan baik dan terukur. Rapat kerja daerah Rakerda DPD PDI Perjuangan Maluku akan dilaksanakan tanggal 8 Mei 2017 di Ambon. Dalam Rakerda yang dijadwalkan berlangsung sehari merupakan wahana membahas konsolidasi internal menyambut berbagai event politik. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku bidang politik, hukum dan Hankam Ben Hur Watubun menegaskan Rakerda tersebut juga akan mengevaluasi kinerja pengurus dalam 2 tahun terakhir.
Evaluasi kinerja pengurus yang akan dilakukan adalah terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahap 1 dan 2 yang meliputi momentum, struktur, dan konsolidasi yang dilakukan. Bentuk evaluasi yang nantinya dilakukan yakni mengidentifikasi struktur, konsolidasi, dan manajemen dengan baik dan terukur. Kita harus melakukan evaluasi kritis terhadap seluruh program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh kepemimpinan DPD pada 1 tahun kemarin. Jadi kalau bicara soal pilkada dan roh pilkadanya untuk pemenangan dan juga persiapan ke arah sana, kita mesti harus melakukan evaluasi. Program itu termasuk pemilihan kepala daerah dan itu harus dievaluasi secara baik. Evaluasi sejak tahun 2015. Kemudian kita mengevaluasi pilkada pada tahun 2017 untuk melakukan pemantapan ke arah sana. Jadi seluruh orang yang ada di DPD termasuk saudara ketua DPD, dia adalah bagian dari evaluasi ini. Dalam Rakerda yang melibatkan unsur DPP, DPD, dan DPC PDI Perjuangan Semaluku akan dilakukan evaluasi kritis terhadap berbagai kebijakan dalam memperkuat basis pada semua tingkatan menghadapi sejumlah event politik ke depan. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan aset Bandara Babula kepada Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas di bandara tersebut. Penyerahan aset Bandara Babula Ternate oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara diputuskan dalam rapat paripurna DPRD setempat. Setelah mendapat hibah itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar 4,3 miliar rupiah untuk renovasi terminal Bandara Babula Ternate. Renovasi itu meliputi perbaikan atap terminal serta pemisahan ruang VIP. Otoritas bandara juga telah menyiapkan desain terminal yang disesuaikan dengan standar pelayanan. Selain itu juga disiapkan penambahan sejumlah fasilitas, diantaranya toilet, ekskalator, dan kursi di ruang tunggu keberangkatan. Kita mendapat penyerahan dari pemerintah provinsi dan disetujui oleh DPRD. Kemudian kita menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut. Yang pertama bahwa penyerahan ini harus dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih baik. Dengan penyerahan aset tersebut diharapkan Bandara Babula Ternate menjadi lebih baik dan nyaman sesuai standar pelayanan di bandara pada umumnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Kementerian PUPR tahun ini mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ruas jalan Piruwaisala di Kabupaten Seram bagian Barat. Anggota DPRD Maluku Dapil Seram bagian Barat, Evert Kermite, mengaku perbaikan ruas jalan Piruwaisala itu telah lama diharapkan warga setempat. Ruas jalan Piruwaisala di Kabupaten Seram bagian Barat kondisinya rusak berat. Perbaikan pun belum pernah dilakukan karena keterbatasan anggaran yang ada. Ruas jalan Piruwaisala selama ini masuk dalam kewenangan pemerintah Provinsi Maluku, akan tetapi telah ditingkatkan statusnya menjadi jalan strategis nasional. Peningkatan kewenangan penanganannya kini dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Untuk tahun ini Kementerian PUPR melalui BPJN 16 Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran perbaikan ruas jalan dimaksud. Adanya alokasi anggaran perbaikan itu disambut positif oleh anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan Seram bagian Barat, Evert Kermite. Kendati demikian, dirinya memberikan catatan kepada pihak BPJN 16 Maluku Utara agar proses pelaksanaan perbaikan ruas jalan tersebut dilakukan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya unsur KKN di dalamnya. Saya berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena dalam tahun anggaran ini ada alokasi dana yang cukup besar untuk memperbaiki jalan dari Piru ke Waisala.
Namun saya perlu memberikan catatan kepada Kepala Balai supaya dalam proses tender proyek tersebut benar-benar tidak ada ruang untuk terjadinya kolusi. Sebab sudah ada laporan sampai pada saya sebagai wakil rakyat yang mewakili Dapil SBB bahwa proyek tersebut sudah diarahkan kepada salah satu kontraktor yang menurut catatan saya kontraktor tersebut masuk dalam daftar merah di KPK. Kermite juga menyoroti Bapeda Maluku yang beberapa waktu lalu melakukan rapat kerja di Pulau Manipa karena dalam pembahasannya tidak melihat realitas yang dirasakan masyarakat Seram bagian barat, terutama yang terkait dengan pembangunan ruas jalan Piru Luhu. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sangat penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Media ini bisa dijadikan pasar potensial oleh para pelaku usaha. Transaksi lewat dunia maya bukan merupakan barang baru saat ini. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi bersama PT Telkom telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka mendukung kemajuan UMKM. Komitmen itu dilakukan pada pembangunan kampung UKM digital. Di Maluku, peluncuran kampung UKM digital dilakukan Dinas Koperasi Provinsi Maluku bersama PT Telkom Ambon pagi tadi. Kepala UPTD Pusat Layanan Terpadu Dinas Koperasi Juriah Marasabesi mengatakan program Kampung UKM Digital ini memiliki dampak positif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Kerjasama dengan PT Telkom disebutnya sangat membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah ini. Dengan adanya UKM Digital, kita bisa mengakses produk-produk dari para pelaku usaha maupun kita bisa memasarkan hasil produk maupun penjualan yang digital ini kami punya tapi masih terbatas. Harapan kami ke depan mungkin ada ketersediaan SDM untuk pengelolaan UKM digital ini sendiri. General Manager PT Telkom Ambon Ikhwan Muhammad menjelaskan, di Indonesia saat ini telah dibangun kurang lebih 500 kampung UKM digital. 9 diantaranya berada di Provinsi Maluku. Dari 9 kampung itu, 3 kampung UKM digital berada di Kota Ambon. Ikhwan Muhammad berharap kampung UKM digital ini dapat memberikan layanan akses peningkatan perekonomian untuk terciptanya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang maju, mandiri, dan modern. Dengan begitu, pengembangan perekonomian di wilayah Provinsi Maluku dapat berjalan maksimal. Devi bin Umar, Otis Kota Dini melaporkan. Seperti sempat kalah di penyisihan pertama, namun SMA Siwa 5 Kota Ambon berhasil bangkit dan keluar sebagai pemenang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar. Dengan begitu, SMA Siwa 5 Kota Ambon akan mewakili Maluku pada ajang yang sama di tingkat nasional. Berbagai cara dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di tanah air. Salah satunya melalui Lomba Cerdas Cermat tingkat sekolah lanjutan atas. Di Maluku, Lomba Cerdas Cermat itu diikuti sebanyak 9 sekolah dari 6 kabupaten kota di daerah ini. Dari jumlah itu, Kota Ambon menyertakan 4 sekolah masing-masing SMA Negeri 3, SMA Siwa 5, SMA PGRI 1, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ambon. Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selvi mengatakan, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar kebangsaan ini sebagai bentuk sosialisasi 4 pilar itu kepada masyarakat, terutama para siswa. 4 pilar kebangsaan ini patut disosialisasikan agar generasi penerus bangsa memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam 4 pilar dimaksud. Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Yunus Kesaulia, mengatakan,
Cerdas Cermat tersebut juga merupakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 9 sekolah yang mengikuti lomba itu dibagi dalam 3 babak penyisihan. SMA Siwa 5 di babak penyisihan berhasil dikalahkan SMA Negeri 1 Seram Barat. Namun karena yang dihitung adalah skor yang didapat, maka sekolah itu dinyatakan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, SMA Siwa 5 juga berhasil memperoleh skor terbaik dan masuk babak final. Di babak final, SMA Siwa 5 berhadapan dengan MAN 1 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Pulau Haruku. Setelah melalui tahap demi tahap, akhirnya SMA Siwa 5 Ambon berhasil keluar sebagai juara dan akan mewakili Maluku pada ajang yang sama di tingkat nasional. Otis Kotadini melaporkan. Banyak cara dilakukan sekolah dalam memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Di SD Kristen A2 Belso dilakukan pementasan seni dan musik tradisional Maluku untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional itu. Pagelaran seni dan musik tradisional mendapat perhatian siswa-siswi SD Kristen Belso A2. Meski di tengah terik matahari, para siswa larut dalam kegembiraan. Kepala Sekolah Dasar Kristen Belso A2 Nyonya Laisina mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menumbuh kembangkan rasa cinta peserta didik terhadap kesenian tradisional Maluku. Banggakan festival seni budaya dan musik tradisi Maluku di saat ini yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017 untuk merayakan Hari Adiknas, yaitulah mengembangkan kreativitas, bakat dan minat anak di SD Kristen Belso A2 supaya mereka memiliki keterampilan sesuai dengan bakat mereka. Pagelaran seni SD Kristen Belso A2 menampilkan busana pakaian tradisional Maluku oleh peserta didik kelas 1 dan 2. Sementara solois dan vokal grup dibawakan siswa kelas 5 dan 6. Peserta didik tampil memukau dengan kekhasan masing-masing. Pagelaran seni ini juga menampilkan kolaborasi Toto Buang Sawat. Kolaborasi Toto Buang Sawat ini merupakan salah satu upaya membangun kebersamaan dan toleransi antar umat di Maluku, khususnya di kota Ambon. Selain Toto Buang dan Sawat, pentasan musik Hawaiian juga mewarnai kegiatan SD Kristen Belso A2. Pementasan seni dan musik tradisional disambut baik pemerintah kota Ambon dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia. Minggus Noya dan Edmund Tupan melaporkan. Gubernur Maluku Said Assagaf mengaku lahan untuk perkampungan multi etnis hanya dimiliki oleh satu ahli waris. Lahan ini terletak di negeri Hatu yang dekat dengan Bandara Internasional Patimura. Perkampungan multi etnis dan multikultur rencananya dibangun tahun ini berlokasi di negeri Hatu, Kecamatan Laihitu Barat. Kantor PPN Kota Ambon dan PPN Maluku Tengah telah menyediakan tanah seluas 3,9 hektar untuk pembangunan proyek itu. Sudah dilakukan juga pengukuran, inventarisasi, dan identifikasi subjek, objek, serta tanam tumbuh atas tanah di lokasi tersebut. Sesuai informasi yang diperoleh, di atas tanah ini akan dibangun 250 rumah untuk KK multi etnis. Gubernur Maluku Said Assagaf mengaku tanah tersebut dimiliki hanya oleh satu ahli waris. Untuk itu tidak ada kendala berarti dalam pembahasan tanah ini. Gubernur menyebutkan Presiden Joko Widodo akan meresmikan perkampungan multi etnis saat rampung nanti.
di situ pemilikan tanah cuma satu orang ya, tidak ada masalah ya. Habis saya selesaikan tanah yang di rumah sakit ya, terus kantor gubernur, baru kita pindah ke sana. Tahun ini saya yakin sudah selesai tanah di ujung Laha dekat itu dari bandara bisa lihat ke bawah, itu daerah Hatu. Pemerintah daerah terus berupaya membangun kerukunan umat beragama di Maluku. Maluku saat ini menduduki peringkat ketiga kerukunan umat beragama nasional setelah NTT dan Bali. Selain itu, Maluku juga dinobatkan sebagai daerah yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Melki Latusau oleh Charles Bolaman melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Maluku akan menggelar rapat kerja daerah. Rakerda itu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal menghadapi berbagai event politik hingga tahun 2019. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Edwin Huwai, menyebutkan rakerda tersebut juga akan dijadikan wadah evaluasi pencapaian pada pilkada yang telah dilangsungkan di beberapa daerah. DPD PDI Perjuangan Maluku pekan depan akan menggelar rapat kerja daerah sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal menghadapi berbagai event politik hingga tahun 2019. Rakerda yang akan berlangsung di Ambon diikuti unsur DPP, DPD, dan seluruh DPC se-Maluku. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huwai menyatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijadwalkan hadir dan membuka rakerda dimaksud. Rakerda itu juga akan dijadikan wadah mengevaluasi pencapaian PDI Perjuangan Maluku dalam perhelatan pilkada yang dilangsungkan di beberapa daerah. Huwai menjelaskan agenda lain juga dapat dibahas tergantung dinamika yang berkembang dalam rakerda nanti. PDI Perjuangan akan melaksanakan rapat kerja daerah tanggal 8 Mei hari Senin dalam rangka untuk persiapan pemilu kada kepala daerah di tahun 2018 dan akan dihadiri oleh DPP partai yang hadir nanti Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Tentu kegiatan ini bagian dari suatu kerja partai untuk mempersiapkan seluruh struktur partai berkaitan dengan soal kepentingan masyarakat dan bagaimana perjuangan bisa turut serta dalam mempercakapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Maluku, posisi PDI Perjuangan sebagai. Sementara terkait dengan posisi PDI Perjuangan dalam perhelatan pemilihan Gubernur Maluku 2018, Edwin Huwai menyatakan parpol yang dipimpinnya adalah pemenang pemilu di daerah ini. Dengannya PDI Perjuangan realistis melihat dinamika politik yang ada. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan.